pembangunan 2 lantai di atas saluran air dan bahu jalan. Kita lihat kan, ini tangga. Beberapa hari ini viral di layar kaca maupun media mainstream seorang ketua RT 011 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara bernama Riang Prasetya berdebat dengan pemilik ruko hingga terdengar penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pasalnya, selama 4 tahun terakhir, Riang Prasetya disibukkan dengan keluhan warga atas bangunan ruko yang mengokupasi jalur pejalan kaki dan selokan di Jalan Niaga Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan. Berkali-kali Riang menyampaikan surat aduan dari warga ke pihak Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan tidak berbuah hasil. Hingga akhirnya, media sosial yang membuat aduannya didengar. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim untuk menindaklanjuti aduan Riang. Atas aksi Riang Prasetya, terbitlah surat rekomendasi teknis nomor E0001/0100 yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang menyatakan bahwa pemilik ruko telah menutup lahan sepanjang 5 hingga 7 meter. Lahan ini seharusnya menjadi trotoar, selokan, dan badan jalan. Kekinian, Riang kembali di demo puluhan massa dari Forum Bhinneka Jakarta. Aksi ini dilakukan buntut adanya dugaan ucapan rasis yang dilontarkan oleh Ketua RT Riang Prasetya. Dalam orasinya, Arif meminta Riang Prasetya dicopot dari jabatannya sebagai Ketua RT karena dinilai mencederai nilai Pancasila. Diketahui, dalam video yang viral di media sosial Riang Prasetya menyebut kata "pribumi" saat berdebat dengan para pemilik ruko. Mereka boleh bangun cuma sampai batas ini harusnya. Ini GSG-nya. Kalau mereka bangun 2 lantai. Ini GSG ini. Bangunan liar, kategorinya bangunan liar ini. Kenapa? Tidak ada di dalam sertifikatnya. Dan tidak ada juga yang ambil bangun jalan. Di IMB-nya juga diperlihatkan. Ada nggak boleh bangun seperti ini? 2 lantai ini loh. Kok boleh? Dia kan bangun di atas saluran air, makan bangun jalan. Seperti itu. Mana IMB-nya dicek? Kok boleh bikin 2 lantai di saluran air dan bangun jalan? Ini harus jadi perhatian Pemprov loh. Kalau nggak Pemprov, saya nggak yakin ini nggak bakal beres. Harus Pemprov. Harus Pemprov, karena saya udah laporan ini dari tahun 2019. Jadi harus cepat tanggap, Pemprov harus turun tangan. Nggak ada cerita ini bangunan liar, kategorinya bongkar. Nggak ada cerita, ya. Bangunan liar kategorinya. Jadi seperti itu kira-kira. Ya. Kalau contoh yang di sebelah sana apa yang udah rapi tuh Pak? Iya. Apa warga di sini? Apa Mbak? Statement? Bukan. Oke. Kenapa kamu tuju saya? Oke. Apa urusannya kamu tuju saya? Ini salah satu warga. Saya bukan warga Oh, sini. bukan. Saya lihat rame. Kenapa? Oh ya sudah. Ya. Ya kan? Ya. Oh ya udah. Ya. Ini punya ruko di sini? Saya nggak punya ruko. Oh. Saya udah bilang dari tadi saya lewat. Oh ya. Kenapa rame? Ini dukung pembangunan ini? Tidak ada. Kamu ngerti ya? Oh ya sudah. Kamu dukung pembangunan ini? Saya tidak. Siapa saya nggak tahu masalah. Tapi rame-rame ini saya mau tahu ada apa. Ya. Saya kasih tahu sekarang. Jangan Saya. ya. Oh nggak kasih tahu ya? Tapi udah tahu ya? Saya nggak Oh tahu. iya. Apa Anda pemilik di sini? Pengusaha di sini? Aneh ya. Kok nanya-nanya terus? Wah. Kenapa lo? Oke. Kenapa lo? Diam. Diam. Ngomong sopan lo. Diam. Diam. Lu jangan soetif. Jadi jagoan di sini lo. Udah. Jadi ini jadi pribumi datang sini. Waduh. Saya pribumi, jangan gitu. Saya pribumi. Iya, jangan. Masuk kantor. Udah. Boleh begitu ya.
Gua udah diam, Pak. Udah diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Riang Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada Saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, bisa dipertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini apa akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik. Jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Riang, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik ruko yang menyalahi aturan ini. Ya. Kan banyak yang beranggapan Pak Riang ini mundur atau gimana? Mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekomtek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya. Jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-alihkan permasalahan, ya kan, dengan adanya isu rasis atau segala macamnya silakan saja, tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan, dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian, tapi tetap berlanjut, harus, saya akan berjuang terus, tetap harus itu. Terakhir Bang, tadi ada demo menggeruduk rumah Abang dengan tanggapan Abang karena mereka menganggap bahwa Abang rasis nih dengan pernyataan Abang yang kemarin agak viral. Oh, silakan ya, kalau gitu saya persilakan dengan kuasa hukum saya karena kuasa hukum juga hadir. Terkait atas demonya tadi pagi, saya juga belum tahu ya dari siapa kolapsnya siapa, apa terkait apa, saya belum ada. Kayak itu mendadak. Karena kan kemarin kan baru kemarin itu acara Aimannya ya. Ini kan taping itu acaranya.
Jadi kalau tiba-tiba sudah ada, ini pun saya belum tahu nih, apakah diduga sudah ada izinnya kan kita belum tahu juga nih. Jadi beritanya apa saya belum tahu nih. Jadi kalau saya berikan keterangan saya belum tahu apa keterangannya saya juga belum tahu juga gitu. Oke. Ya, Bang, terkait anggapan kalau Pak Riang ini dianggap melontarkan ucapan rasis, mungkin tanggapannya seperti apa, Bang? Ya, Hasan gini aja, rasisnya di mana? Ya kan, kalau saya bilang saya Batak atau apa emang itu rasis. Sebenarnya itu ya saya sendiri datang di acara kemarin. Acara setelah ditutup sama Bang Aiman itu, seharusnya Bang Aiman kan rencana memediasikan dengan Pak Edi sebenarnya Kusuma sebagai ketua forum. Hanya Tidak satu ada. orang, janjinya gitu. Tiba-tiba Hanya satu orang. dengan ada janji akan damai, tidak kerusuhan, datanglah bapak-bapak, terus bapak-bapak yang diduga mengaku sebagai advokat senior, datang lagi beberapa bapak-bapak lain yang sudah senior, ya Bang Putih, datang-datang tuh banyak. Ini kok kayak tadi satu kok datang dari mana lagi? Dan terakhir itu, ya paling tadi kalau dilihat bisa dilihat dari rekaman di acara itu, saya pernah mendengarkan, saya akan LP-kan, gitu ya. Kenapa? Itu ada bahasa dari Momap, dari teman kita, dari etnis Cina ya, saya nggak tahu ya. Ngomongnya apa ya? Cuma saya tahu bahasa Indonesia, cuman itu nanti itu upaya hukum kita nanti ke depannya. Dan saya juga menyatakan tadi adanya dugaan intimidasi mobil di Baret. Jadi nanti mungkin besok kami akan meminta perlindungan hukum ke pihak Kapolda Metro Jaya sama pihak Barreskrim Polri, ya kita minta perlindungan hukum lah. Gitu. Akan tetapi juga untuk masalah tadi yang disampaikan kita, kami akan terus membela dan tetap mendukung apapun kebijakan yang diambil. Karena sesuai Perda DKI Jakarta, ya nomor 8 tahun 2007 di pasal 13B itu dilarang membangun tempat usaha di atas saluran air. Itu jelas sekali tuh. Perda DKI itu loh, tapi itu belum dicabut loh. Oke, dan ada ketentuan pidananya di pasal 61 ayat 2. Gitu. Jadi tanpa izin gubernur nggak boleh ada tempat usaha di atas saluran air. Gitu loh. Makanya adalah keluar dan kontak. Nah, landasan konteks itulah dipakai oleh pihak Satpol PP sebagai eksekutor daripada pihak Pemkot dan Pemprov gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya kita ini hanya minta permohonan. Ya, Pemda itu kan masalah ketidakpuan umum. Dia melakukan ketidakpuan umum di wilayah sekitar kata dia, gitu loh. Salahnya di mana? Yang melakukan kegiatan penertiban itu siapa? Jadi kalau keberatan kepada siapa? Jadi kalau teman-teman, ada pun warga-warga, mohon maaf, ada keberatan UMKM-nya terganggu, ya silakan lakukanlah upaya hukum. Ini negara hukum, Bung. Ya, jadi kalau ada punya hak hukum, ya bikin upaya hukum. Kita gugat dong, gugat ke pengadilan dong. Jangan lawan intimidasi, ya secara verbal atau fisik, gitu loh. Ya, tadi datang katanya, klien saya bilang datang ke depan tokonya, ya kan? Ya, begayanya gimana? Coba cewek semua coba, ya kan? Jadi tolonglah, oke? Itu sih, kita akan berikan surat minta perlindungan hukum Bapak Kapolda, Metro Jaya, Bapak Kapolri, Pak Kabar Reskrim, tolong. Ini sudah makin liar bolanya. Kembali lagi, jangan masalah ini diperbawaskan. Kembali, jangan ada bahasa rasis. Kita nggak ada rasis, ya. Yang mulai siapa duluan? Provokator siapa? Jelas saya hadir di situ. Kalau saya sisi jam, kita pengen lihat siapa dulu boleh mau kemana ini. Tidak, Bang. Bang, tadi kan abang menyebut ada mobil Pak Ketua RT Baret. Itu terjadinya kapan? 2 hari lalu. 2 hari lalu tuh. Gimana nih Bang? Dengan langkah ke depan, apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya, Pak. Nah, karena ini udah teror intimidasi, ya kan, kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya, kalau kita kan belum tahu nih, pelaku siapa, kita belum tahu siapa. Kita nggak bisa menduga, ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita bisa kita servis kembali lah ya, secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong, jangan menggoreng. Kembali lagi, ini upaya hukum dari siapa, bagaimana, ya ayolah. Kita mainnya di hukum aja lah. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Bang, tadi kan dibilang kan, ini kan kantor sebagai Surkoya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu, Bang. Ya. Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di Ruko ini agak ketakutan juga atau gimana sih, Bang, pegawai yang di sini, Bang? Kalau menurut pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih pas you jadi abangnya,
ya kan, sebagai suaminya, ya kan, kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah, kalau mau demo lagi siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok. Dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah, Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah, Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi. Ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih. Jakarta Propertindo ya Bang ya? Ya kan? Katanya sebelum ini Jakpro sudah bisa diperlebar, diperluas. Ya tanya sama Jakpro.